Kong kali kong dengan orang dalam Bank BUMN, 204 miliar rupiah uang nasabah dibobol dan dipindahkan ke 5 rekening pelaku. Pemindahan uang ratusan miliar itu dilakukan hanya dalam 17 menit. Uang tunai senilai 204 miliar rupiah ini merupakan barang bukti pembobolan rekening pasif di Bank BUMN di Jawa Barat. Uang pecahan 100 ribuan ini merupakan uang milik nasabah bank, yaitu pengusaha tanah yang mengendap lama tanpa transaksi alias dorman. Melalui keterlibatan orang dalam alias kepala cabang Bank BUMN, uang 207 miliar ini dipindahkan ke 5 rekening pelaku dengan 42 transaksi hanya dalam waktu 17 menit. Membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari salah satu bank, yakni adalah Bank BNI. Dan ini adalah barang bukti yang berhasil diselamatkan begitu ya oleh pihak Barreskrim Polri. Ini adalah tumpukan uang lembaran Rp50.000. Dalam satu plastiknya ini terdapat Rp500 juta dan juga tumpukan uang lainnya yang merupakan lembaran Rp100.000. Dan total dari uang-uang yang ditampilkan ini mencapai 204 miliar rupiah, pemirsa. Barreskrim Polri telah menangkap 9 orang yang terbagi dalam 3 peran, mulai dari pegawai bank, para pembobol hingga pencuci uang. Untuk bisa membobol uang ratusan miliar, sindikat mengancam kepala cabang Bank BUMN dan keluarganya agar mau bekerja sama. Jaringan sindikat pembobolan selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Selain uang-uang ini, tadi juga ada barang bukti lain, diantaranya adalah satu buah PC, lalu juga ada sejumlah handphone dan juga satu box ini yang merupakan barang bukti ada 22 handphone. Dan diketahui pemirsa bahwa 2 tersangka dalam kasus ini, yakni adalah tersangka C alias Ken dan juga tersangka D alias Dwi Hartono, ini juga merupakan tersangka dari kasus yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni adalah kasus pembunuhan kepala cabang Bank BRI yang meninggal ataupun juga ditemukan meninggal dunia, yakni Muhammad Ilham Pradipta pada 21 Agustus 2025 lalu. Hingga kini dari pihak Barreskrim Polri masih terus menindaklanjuti hal ini dan diketahui para tersangka terancam hukuman antara 15 hingga 20 tahun penjara. Dan dari pihak Barreskrim Polri juga bekerja sama dengan PPATK dan juga Kejaksaan Agung untuk nantinya mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sepasang suami istri viral di media sosial setelah membawa makanan tanpa membayar di sebuah restoran di kawasan Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Para pelaku dilaporkan ke polisi karena tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan pihak restoran. CCTV ini merekam saat pasangan suami istri mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dua pelaku mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung datang. Pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris dan seorang psikolog kemudian membawa 14 makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran melayangkan somasi kepada pelaku untuk meminta maaf, baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun, somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum. Pihak restoran tidak mempersoalkan kerugian sekitar Rp530.000 yang dialami karena menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf. Dari Jakarta, Helmi Sempati melaporkan. Lagi-lagi gara-gara bercanda, seorang bocah SD nyaris terjatuh dari lantai 3 sekolahnya usai bermain di kelas di Tangerang Selatan, Banten. Bocah sempat bergelantungan di jendela hingga diselamatkan teman dan guru. Warga tersengaja merekam seorang bocah SD yang bergelantungan di jendela kelasnya di lantai 3 di SD Negeri Tangerang Selatan. Dari kesaksian temannya, sang bocah nekat melompat dari jendela usai bermain sendirian di kelasnya. Beruntung ia segera diselamatkan teman dan guru saat kejadian. Usai kejadian, pihak sekolah dan dinas pendidikan mendatangi rumah si bocah dan memberikan pendampingan psikologis. Hasilnya ia dalam keadaan baik, namun memang dikenal memiliki sifat pendiam. Sementara agar peristiwa serupa tak terulang, sekolah akan memasang besi teralis pada setiap jendela.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Menu makan bergizi gratis mendapat kritikan keras dari Dr. Tan Shot Yen. Ahli gizi tersebut menyayangkan penyajian olahan burger hingga spaghetti dalam MBG. Dokter dan ahli gizi Dr. Tan Shot Yen mengkritik menu MBG di beberapa daerah yang menghadirkan burger hingga spaghetti. Dr. Tan tidak habis pikir atas menu-menu yang disajikan tersebut. Dr. Tan heran saat anak-anak Indonesia justru dikenalkan pada olahan dari gandum yang tidak tumbuh di Indonesia. Padahal hasil bumi Indonesia melimpah dan bisa diolah jadi makanan sehat. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti. Pemirsa, bagi Anda yang sempat membeli barang secara daring, siap-siap saja paketnya akan datang terlambat. Tadi malam salah satu truk pengangkut sembako hangus dilalap api hingga seluruh paketnya turut terbakar di Pelabuhan Merak, Banten. Paket bakaran. Ya, api dengan cepat melalap truk pengangkut paket milik salah satu marketplace di Pelabuhan Merak, Banten dini hari tadi. Kebakaran ini terjadi saat truk hendak menyeberang menggunakan kapal feri. Akibatnya ratusan paket yang dibawa truk pun hangus dilalap api. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki apakah dari mesin truk atau malah dari salah satu paket yang dibawa. Dulu JNE dibakar juga. Seolah nggak pernah kapok, tawuran pelajar kembali pecah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan 2 pelajar tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pecah. Kedua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Akibat kejadian, 2 orang dinyatakan meninggal dunia usai dilarikan ke Rumah Sakit Anissa Cikarang. Korban berinisial AN tewas dengan luka sabetan senjata tajam, sementara W tewas akibat mengalami laka lantas usai berusaha kabur hingga menabrak sebuah pohon. Mengetahui kejadian, keluarga korban histeris tak menyangka korban tewas usai terlibat tawuran. Diketahui, aksi tawuran bukan kali pertama terjadi dan sangat meresahkan warga sekitar maupun pengendara yang melintas di jalan. Kini, kasusnya masih dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan.